5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dan kita sampai pada pembelajaran yang ketiga. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Anak-anak sekalian, tahukah kalian pulau apakah ini? Ya, ini adalah Pulau Bali. Selain terkenal karena keindahan alamnya, di Bali juga terdapat sistem irigasi yang sangat terkenal yang disebut dengan subak. Anak-anak sekalian, sekarang mari kita mengenal lebih jauh tentang subak. Sistem irigasi subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh penampakan alam seperti sungai, jurang, atau penampakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap orang harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air, juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekaseh atau klean subak. Para pekaseh bekerjasama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para pekaseh ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Pekaseh mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk persawahannya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalamnya membahas perencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, waktu pengairan, dan siapa saja yang akan melakukannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan etos kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem peminjam air kepada anggotanya. Jadi tidaklah mengherankan jika pada tahun 2012 subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Pengakuan ini untuk menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Anak-anak sekalian, demikian tadi penjelasan tentang sistem irigasi subak. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang era kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan kebangkitan pemuda Indonesia melalui peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Dan dengan segala upaya, pada tanggal 17 Agustus 1945,
bangsa Indonesia menggaungkan kemerdekaannya kepada seluruh dunia melalui peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang mari kita belajar lebih jauh tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat yang sama, dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Setelah melalui waktu yang sangat lama, disertai dengan pengorbanan yang besar seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan didapat diwujudkan. Pada saat pembelang di proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh ini terhindar dari pengaruh, ancaman, dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Keesokan harinya, kedua tokoh itu dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh tiga orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dari golongan muda ada Soekarni, B.M. Dia, dan Mbah Diro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia untuk merdeka dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia menggaungkan kemerdekaan seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Berikut ini naskah proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Anak-anak sekalian, untuk lebih memahami peristiwa proklamasi kemerdekaan di Republik Indonesia, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaannya? Bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaan agar Indonesia terbebas dari penjajahan dan diakui oleh seluruh dunia sebagai negara berdaulat. 2. Apakah akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Akibat dari proklamasi kemerdekaan, kehidupan bangsa Indonesia tidak lagi diwarnai pertumpahan darah,
kerja paksa, dan pajak yang tinggi, seperti pada masa penjajahan. Ketiga, bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa proklamasi? Nilai persatuan dan kesatuan ditujukan dari kerjasama antar tokoh Indonesia dalam mengupayakan proklamasi kemerdekaan. Selain itu, terwujudnya proklamasi kemerdekaan tidak lepas dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu melawan penjajahan. 4. Tahukah kamu tentang peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi sebelum peristiwa proklamasi? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, oleh para pejuang Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 5, subtema 2, dan pembelajaran ketiga. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal setelah tayangan video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.